Oke, ketemu lagi di sesi kupas tuntas kita. Hari ini nih, kita bakal nyemplung lebih dalam ke dunia storytelling. Seni bercerita, gitulah ya. Iya, lebih spesifik lagi, gimana sih caranya biar cerita kita tuh bener-bener bikin audiens ngerasa emosinya dapet gitu? Nah, itu dia. Sumber kita kali ini dari buku keren, Storyworthy, karya Matthew Dix. Dia ini, wah, udah jawaranya pencerita deh. Betul. Kita bakal fokus banget ke bab 15. Judulnya aja udah bikin penasaran. Hanya ada satu cara untuk membuat seseorang menangis. Wih. Provokatif ya? Terus ada tambahan story break atau cerita selingan gitu. Judulnya Kembalinya Matthew. Ini juga menarik banget nanti. Jadi, misi kita hari ini, ngupas tuntas rahasia di balik cara mancing tangis atau ya emosi kuat lain lah, lewat cerita. Plus, ngelihat contoh nyata gimana bercerita itu bisa nyambungin hal-hal aneh yang gak terduga. Koneksi tak terduga gitu ya? Iya, pertanyaan besarnya nih, apa bener cuma ada satu cara bikin orang nangis? Kok kayaknya spesifik banget ya? Nah, itu yang mau kita bedah. Tapi penting juga diingat, si Matthew Dix ini kan bukan cuma pencerita panggung yang menang-menang lomba gitu aja. Dia juga ngajar storytelling. Oh gitu ya? Iya, jadi buku ini tuh kayak, bocoran dapurnya dia lah. Isinya teknik-teknik praktis yang udah dia uji coba bertahun-tahun. Bukan cuma teori, tapi beneran strategi lapangan. Oke, sip. Jadi bukan cuma konsep ya, tapi how to-nya. Oke, langsung aja deh. Bab 15. Ide utamanya ini gimana ya? Agak berani gitu ya? Iya kan? Dix bilang, kejutan itu satu-satunya. Beneran deh, dia nulis satu-satunya cara buat mancing reaksi emosional dari audiens pas denger cerita. Mau itu ketawa, nangis, marah, kuncinya kejutan. Tepat. Bukan rasa sedih yang dibangun pelan-pelan kayak di film drama panjang gitu bukan. Rasa iba biasa tapi kejutan. Momen yang bikin kita, kok bisa gitu? Dia tuh ngebedain banget antara emosi di kehidupan nyata sama emosi yang dipancing lewat cerita. Kalau di hidup nyata kan kita bisa nangis karena ya duka cita mendalam, cemas berhari-hari, sakit fisik mungkin. Iya, benar. Nah, di cerita, modal kita kan cuma kata-kata. Nggak bisa dong kita bikin audiens ikut ngerasain sakit gigi berhari-hari cuma dalam cerita 5 menit. Iya juga ya. Makanya, kata Dix, emosi dalam cerita tuh harus disulut. Pakai apa? Ya pakai kejutan yang udah dirancang. Kayak petasan emosi gitu, dor. Wah, metaforanya bagus tuh, petasan emosi. Dia ngasih contoh personal nggak di buku? Ada. Dan ini jelek banget sih. Dia cerita gimana dia berhasil bikin istrinya sendiri, Alicia, nangis itu justru karena kejutan. 2 kali malah. Oh iya, kapan aja tuh? Pertama, pas Dix ngelamar nikah. LJ tuh bener-bener gak nyangka saat itu. Jadi ya kaget, terharu, nangis. Kejutan total. Oke, yang kedua? Kedua, pas Dix dapat kabar novel pertamanya mau diterbitin. Lagi-lagi kabar bahagia banget kan? Tapi datangnya tuh tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Kejutan lagi. Jadi 2 momen bahagia tapi nggak terduga ya? Nah, iya. Terus dia bandingin sama momen-momen lain Alicia nangis. Kayak pas di pernikahan mereka, pas anak lahir, pas kucing kesayangannya mati, atau pas nonton film sedih. Oke. Menurut Dix, tangisan yang ini tuh sumbernya beda. Lebih kompleks, emosi nyata yang emang udah ada. Bukan kejutan naratif murni yang bisa kita rekayasa dalam sebuah cerita pendek di panggung. Oke. Jadi ada bedanya ya? Antara emosi karena alur hidup sama emosi karena sengatan kejutan dalam cerita. Betul. Ini menarik banget sih buat kita renungin bareng. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, pernah nggak nonton film, baca buku, atau dengar cerita temen yang benar-benar bikin Anda bereaksi kuat? Sering sih. Nangis, ketawa ngakak, atau mungkin kesel banget gitu. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, ada nggak elemen kejutan di situ? Sesuatu yang terjadi di luar dugaan Anda. Kayaknya iya sih. Seringnya ada momen, loh kok gini? Gitu. Nah, kemungkinan besar iya. Kejutan itu kayak sengatan listrik kecil gitu loh, yang bikin kita bangun, terus jadi ngerasain sesuatu dengan lebih intens. Dix ngasih contoh lain nggak dari ceritanya dia? Ada. Lebih kuat malah. Dari ceritanya yang judulnya This is Going to Suck. Ini cerita tentang kecelakaan mobil parah banget yang pernah dialamin. Wah. Nah, kejutan di sini tuh berlapis-lapis. Pertama, jelas ya, kejutan fisik yang bikin audiensnya kaget plus ngeri. Pas dia deskripsiin detail kecelakaannya, ya ampun brutal banget.
Gimana tuh detailnya? Dia cerita soal gigi copot, kepala nembus kaca depan, kaki ketusuk besi, tingkat kekerasannya itu aja udah bikin shock duluan. Waduh, ngeri banget. Terus nggak cuma itu, ada lapisan kejutan emosional yang lebih dalam lagi. Audiens tuh jadi ikut sedih, ikut kaget pas Dix cerita gimana orang tuanya malah ngecek kondisi mobil dulu sebelum lihat keadaan dia. Hah, serius? Iya, atau pas perawat di rumah sakit nggak tahu namanya siapa, itu kan bikin ngerasa, aduh sendirian banget ya. Padahal itu 2 hari sebelum Natal. Ya ampun. Ini bukan kejutan fisik lagi kan, tapi kejutan soal perilaku manusia yang nggak terduga. Soal rasa sepi di momen paling rapuh, nusuknya beda gitu. Bener banget. Itu lebih nyesek sih daripada sakit fisik kadang. Terus puncak kejutannya gimana di cerita itu? Nah, ini yang gokil. Dix bilang audiensnya itu udah mulai pada nangis sebelum dia ngasih tahu akhir ceritanya. Jadi pas dia bilang, tapi aku tidak sendirian, karena... Oh, jadi pas bagian mau ngasih tahu kalau teman-temannya datang itu ya? Iya, belum juga disebut siapa yang datang, tapi antisipasi bakal ada kejutan positif, itu aja udah cukup bikin air mata keluar. Ini nunjukin gimana kejutan itu dibangun pelan-pelan, lapis demi lapis, sampai akhirnya meledak. Wow. Jadi antisipasinya aja udah bikin nangis ya? Betul. Ya, cerita itu ada lucunya juga sih yang bikin ketawa karena kejutan juga. Tapi fokus di bab 15 ini emang di tangisan sebagai puncak emosi yang bisa dipicu kejutan. Oke, paham. Jadi kejutan ini benar-benar kunci emasnya ya? Terus gimana dong caranya kita sebagai pencerita mastiin kejutan ini nyampe? Biar nggak gagal gitu. Nah, itu pertanyaan penting. Udah tahu kuncinya, tapi gimana cara pakainya biar efektif? Jangan sampai udah dibangun susah-susah, malah jadi zong gitu kan? Iya, sayang banget. Nah, Dix ngasih tahu nggak cara-cara kita biasanya ngerusak kejutan itu? Kayak common mistakes gitu. Ada banget. Dia wanti-wanti soal ini. Ayo kita bedah nih. Pertama, yang paling sering katanya, itu pernyataan tesis atau thesis statements. Maksudnya gimana tuh? Ini kayak kita ngasih spoiler emosi atau inti cerita di awal banget. Misalnya, kita mulai cerita dengan bilang, gue mau cerita tentang nenek gue yang sadis banget. Oh, jadi langsung dikasih label gitu ya? Iya, bukannya nunjukin dulu kelakuan si nenek. Biar audiens mikir sendiri, wah gila juga ya nenek ini. Kalau udah dibilang sadis di depan, ya udah nggak kandet lagi pas dengar ceritanya. Ringkasan di depan itu, kata Dix, ngebunuh ketegangan sama efek kejutnya. Oke. Jadi jangan ngasih kesimpulan di awal. Tunjukin aja, jangan kasih tahu. Show, don't tell, gitu ya? Persis. Kedua, ini juga krusial. Gagal memanfaatkan pertaruhan. Pertaruhan. Maksudnya? Gini, kalau audiens nggak ngerasa ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam cerita, kalau mereka nggak peduli sama nasib si tokoh atau apa yang bakal terjadi selanjutnya, ya kejutan apapun nggak bakal berasa nendang. Masuk akal. Jadi harus bikin audiens peduli dulu ya? Betul. Dia kasih contoh di cerita lain, Charity Thief. Di situ dia bangun harapan audiens supaya rencananya minta bensin gratis itu berhasil. Karena audiens sudah investasi emosi, udah berharap dia sukses. Jadi pas gagal, Nah, pas ternyata gagal, rasa kecewanya jadi lebih kuat. Kejutannya lebih berasa. Coba kalau dari awal audiensnya cuek aja, ya kegagalan itu cuma jadi fakta datar. Nggak ada gregetnya. Oke. Jadi pertaruhan ini bikin audiens ikut megang sesuatu dalam cerita ya. Ketiga, apa lagi nih? Ketiga, ini yang butuh kelihayan, gagal menyembunyikan informasi penting. Menyembunyikan info penting. Iya, Dix pakai metafora keren, menanam bom. Jadi, kita harus nyelipin informasi krusial secara halus di tengah cerita. Disamarin biar nggak kentara gitu. Terus bom itu meledak di waktu yang paling pas buat ngasih efek kejut maksimal. Dia kasih contoh lagi dari cerita kecelakaan tadi, This is going to suck. Yang soal perawat nelpon itu. Nah iya, momen kunci pas perawat nelpon McDonald's yang ternyata jadi pemicu temen-temennya datang, itu diselipin di antara daftar panjang tindakan medis lain. Biasa aja gitu kedengarannya. Oh? Malah, Dix sengaja pakai humor setelah momen itu buat ngalihin perhatian audiens. Jadi audiens nggak sadar kalau telepon itu penting banget. Sampai tiba-tiba, boom, teman-temannya muncul bawa makanan. Wah, cerdik banget ya cara nyembunyiinnya. Disamarin di antara detail lain dan humor. Iya. Contoh lain lagi, cerita sup kelinci. Detail penting bahwa kelinci yang dimasak dan bakal dia makan itu sebenarnya kelinci peliharaannya sendiri.
Hah? Astaga. Iya, itu disembunyiin di antara banyak usaha lain dia buat ngambil hati calon mertua. Lagi-lagi disamarin pakai humor. Jadi pas momen dia sadar dia makan sup kelinci peliharaannya, shock banget kan? Ngilu. Ya ampun, itu sih kejam, tapi jenius cara nyeritainnya. Ada lagi? Satu lagi, cerita Meti si anjing. Makna penting si anjing bernama Meti, sama fakta kalau pengantin wanitanya malah muncul sama best man. Tunggu, best man? Bukan sama suaminya? Bukan. Nah, twist itu disimpan rapat-rapat sampai akhir. Dix bilang audiens itu perlu dikejutkan berkali-kali, biar nggak bosan, biar terus nempel sama ceritanya. Kayak dikasih sengatan-sengatan kecil terus biar tetap melek. Gokil sih ini. Jadi intinya benar-benar soal kontrol informasi ya. Apa yang nggak kita katakan atau kapan kita mengatakannya, itu sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih penting daripada apa yang kita katakan. Tujuannya yaitu memaksimalkan dampak emosional lewat timing kejutan yang presisi. Ini bukan cuma nyampein info, tapi ngerancang pengalaman emosional. Ada seninya banget. Oke, jadi udah jelas nih soal kejutan sebagai kunci emosi naratif dan gimana cara kita nggak ngerusaknya ya. Nah, tapi ini nih bagian yang menurutku bikin merinding. Di story prick kembalinya Matthew, Iya. ini cerita yang luar biasa sih. Dix cerita pengalaman pribadinya, di mana storytelling itu sendiri yang malah jadi pemicu kejutan super besar di kehidupan nyatanya. Bukan kejutan yang dia rancang, tapi kejutan yang terjadi gara-gara dia cerita. Gila kan? Betul sekali. Ini contoh nyata di mana efek cerita itu bisa bocor dari panggung, dari ruang cerita, dan masuk ke dunia nyata dengan cara yang, ya ampun, sama sekali nggak terduga, bikin merinding ya. Kita ceritain ulang deh, biar kebayang serunya. Jadi, ini kejadian Juni 2013. Dix lagi tampil di acara storytelling terkenal, Moth Story Slam di New York. Oke. Dia cerita tentang pengalaman dia pas jadi guru praktik di kelas 1 SD, belasan tahun sebelumnya. Fokusnya ke satu anak laki-laki, namanya Matthew. Anak ini bandelnya minta ampun, gak mau dengerin Dix muda sama sekali. Dix ngerasa gagal banget waktu itu. Kegagalan masa lalu gitu ya? Iya, dan di cerita itu, Dix ngakuin satu momen yang dia sesali banget seumur hidupnya. Dia sempat nyeletuk atau mikir sesuatu yang kejam gitu, pas dengar kabar ibunya si Matthew ini baru aja meninggal dunia. Aduh, ngomong apa dia? Kurang lebih dia mikir atau bergumam, sekarang mungkin dia mau dengerin gue. Gitu. Dia langsung nyesel setengah mati pas sadar udah mikir gitu. Nah, momen pengakuan yang rentan dan penuh penyesalan ini jadi inti cerita yang dia bawain malam itu. Wah, berani banget ya cerita itu di depan umum. Iya kan? Selesai dia cerita, tiba-tiba ada seorang pria nyamperin dia. Pria itu bilang, Matthew, yang tadi lo ceritain itu temen gue. Dan dia ada di sini malam ini, nonton lo. Beneran? Bayangin coba, Dix langsung shock berat. Nggak percaya. Gila, ini kebetulan macam apa coba? Di New York yang segede itu, di acara itu, bisa ada orang yang diceritain. Itu sih, kayak di film ya. Terus gimana? Beneran Matthew? Pria itu terus ngasih detail yang bikin Dix makin yakin itu bukan salah orang. Ejaan nama Matthew yang nggak umum, M-A-T-H-I-U, yang disebut Dix di ceritanya. Fakta ibunya meninggal pas Matthew kelas 1. Matthew tumbuh di Connecticut dan emang terkenal bandel pas SD. Semuanya cocok plek. Ya ampun, nggak mungkin salah orang lagi kalau gitu. Akhirnya, lewat perantara teman Matthew ini, Dix bisa tukeran email sama Matthew yang udah dewasa. Udah 14 tahun berlalu sejak mereka ketemu di kelas SD itu. Terus Dix ngapain? Dia pakai kesempatan itu buat minta maaf. Minta maaf soal pikiran atau celetukan jahatnya dulu pas ibunya Matthew meninggal. Dan coba tebak jawaban Matthew. Gimana? Dia marah. Mengejutkan lagi. Matthew bilang dia sama sekali nggak ingat kejadian spesifik itu. Bahkan dia nggak ingat Dix secara personal. Nggak ingat sama sekali. Astaga, jadi beban yang dipikul Dix belasan tahun itu Hilang gitu aja. Si Matthew bahkan nggak tahu kalau Dix pernah mikir jahat soal dia. Dia bilang, nggak usah minta maaf, gue aja nggak inget. Wah, itu pasti rasanya lega banget buat Dix. luar biasa sih. Dia cerita dia emang kalah di kompetisi Moth malam itu. Tapi dia ngerasa dapat kemenangan yang jauh lebih besar. Semacam penyelesaian, pengampunan. Meskipun Matthew sendiri nggak ngerasa perlu ngampunin apa-apa. Ini benar-benar powerful banget ya ceritanya. Yang bikin merinding dari kisah Matthew ini kan gimana tindakan Dix berbagi cerita yang jujur, rentan, penuh penyesalan itu. Malah jadi jalan buat rekoneksi ya.
Iya, dan penyelesaian atas momen itu sendiri, secara sama sekali nggak terduga. Ceritanya itu sendiri yang menciptakan kejutan dahsyat di dunia nyata. Ini balik lagi ke tema kita soal kejutan, tapi di level yang beda banget. Betul, bukan kejutan rekaan dalam narasi, tapi kejutan kehidupan nyata yang dipicu oleh narasi itu sendiri. Ini nunjukin dimensi lain dari kekuatan bercerita. Dimensi apa itu maksudnya? Ya, bukan cuma soal gimana kita merancang kejutan buat audiens di panggung atau di tulisan, tapi juga soal potensi kejutan, koneksi, atau bahkan penyembuhan yang nggak terduga yang bisa muncul dari tindakan kita berani berbagi cerita. Terutama cerita yang jujur ya, yang mungkin agak nggak nyaman diceritain. Persis, cerita yang nunjukin kerapuhan kita, ternyata itu bisa membuka pintu ke hal-hal yang nggak kita sangka. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita hari ini, intinya menurut Matthew Dix di bab 15 Storyworthy, kunci buat nyentuh emosi audiens secara mendalam lewat cerita, mau itu bikin ketawa, nangis, kaget, itu adalah kejutan. Satu-satunya kunci, Mas, katanya. Iya, satu-satunya. Dan kita sering rusaknya kalau kita bocorin infonya terlalu cepat, atau gagal bikin audiens peduli sama pertaruhannya. Bener. Jadi jangan kasih tesis statement di awal dan bangun stakes yang kuat. Sebaliknya, kita bisa bikin kejutan yang efektif dengan hati-hati ngatur kapan informasi penting itu diungkap. Kayak nanem bom tadi. Yang meledak di saat paling pas. Dan seperti yang kita lihat dari kisah kembalinya Matthew yang luar biasa tadi. Iya. Kadang-kadang tindakan sederhana berbagi cerita kita sendiri itu bisa memicu kejutan yang nggak pernah kita bayangkan dalam hidup kita. Bisa jadi jembatan buat nyambung lagi sama masa lalu atau nemuin penyelesaian yang nggak terduga. Nah, ini nih, membawa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang dari sesi kita kali ini. Coba pikirin deh. Dix kan fokus banget ngejelasin pentingnya merancang kejutan buat membangkitkan emosi pada audiens. Tapi kalau kita lihat lagi kisah Matthew tadi, Kejutan terbesarnya kan bukan buat audiens ya? tepat. Kejutan terbesar di situ, Matthew ternyata ada di antara penonton. Itu sama sekali nggak direncanakan Dix buat audiensnya. Itu terjadi karena dia memilih untuk menceritakan kisah penyesalannya itu. Iya juga ya. Jadi, pertanyaan buat Anda renungkan, selain mikirin gimana cara bikin kejutan buat orang lain dalam cerita Anda, coba pikirin juga deh, kejutan tak terduga apa ya yang mungkin muncul justru dari tindakan Anda berani berbagi cerita jujur Anda sendiri? Cerita yang mungkin agak sulit gitu ya, yang bikin gak nyaman atau penuh penyesalan. Bisa jadi, koneksi atau penyelesaian apa yang mungkin secara tak terduga bisa Anda temukan kembali hanya dengan memberanikan diri buat bersuara dan berbagi. Apa yang mungkin Anda temukan kembali atau hubungkan kembali lewat cerita Anda? Wow, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kupas tuntas kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di penelusuran mendalam berikutnya.